Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-13 di mata kuliah pemrograman Java. Untuk pokok bahasan atau bahan kajian di materi pertemuan ini, nanti saya akan membahas tentang Java Graphical User Interface, khususnya menggunakan komponen swing. Ini kurang lebih materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, untuk sub CPMK di materi pertemuan ini, mahasiswa dapat memahami pembuatan graphical user interface, bagaimana caranya nanti membuat aplikasi khususnya di bahasa pemrograman Java menggunakan swing API. Jadi ada salah satu fitur yang nantinya bisa digunakan terutama untuk membuat aplikasi berbasis graphical user interface dengan menggunakan application programming interface dan mengaplikasikan dalam bahasa pemrograman Java. Ini yang nantinya fokus dari materi pertemuan ini yang akan saya bahas. Oke, untuk materi yang ada di bahasa pemrograman Java, kita sudah masuk ke materi keempat, yaitu Java Graphical User Interface. Ada beberapa materi yang nantinya akan dibahas, terutama di bahasa pemrograman Java, mulai dari berbicara tentang swing, berikutnya graphical user interface komponen, dan yang lain-lainnya. Untuk pembahasan di materi pertemuan ini, ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari konsep graphical user interface yang ada di bahasa pemrograman Java. Oke, ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Selanjutnya yang kedua, komponen dasar swing. Berikutnya, bagaimana caranya membuat aplikasi di bahasa pemrograman Java dengan menggunakan konsep dari graphical user interface menggunakan Java konvensional. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang pokok pembahasan yang pertama tentang konsep graphical user interface di bahasa pemrograman Java. Tentang Java graphical user user interface di sini merupakan antarmuka grafis yang memfasilitasi interaksi antar pengguna dengan program aplikasi. Oke, graphical user interface memungkinkan user untuk berinteraksi dengan komputer secara lebih baik. Pengguna nanti dapat berinteraksi dengan berbagai elemen grafis seperti contohnya label, ada yang namanya text field, ada yang namanya button, ada yang namanya dialog, ada menu dan sebagainya di Java Application Programming Interface. Oke, ada yang namanya Java API atau yang biasa disebut dengan Java Application Programming Interface yang ada di bahasa pemrograman tersebut. Salah satu komponen dalam bahasa pemrograman Java untuk membangun graphical user interface, kita bisa menggunakan swing salah satunya. Komponen ini nanti bisa didefinisikan di dalam paket java.swing. Jadi kita bisa membuat bahasa pemrograman Java dengan menggunakan graphical user interface. Kalau memang nanti akan membuat aplikasi berbasis graphical user interface, kita bisa menggunakan salah satu komponen yang ada di bahasa pemrograman Java, namanya adalah swing. Yang harus kita definisikan nanti adalah paket java.swing. Ini yang nantinya akan kita definisikan. Swing diturunkan dari abstraction windowing toolkit atau yang biasa disebut dengan AWT dalam Java paket java.awt. Jadi sebenarnya swing di sini merupakan turunan dari AWT sebenarnya sih, atau abstract windowing toolkit yang ada di dalam bahasa pemrograman Java. Kalau dilihat dari hierarki komponen swing, bisa dilihat contohnya seperti yang ada di depan ini. Yang paling atas tuh ada yang namanya java.lang. Ini mendefinisikan objeknya. Selanjutnya di bawahnya ada yang namanya komponen, biasanya disebut dengan java.awt. Baru nanti di bawahnya ada yang namanya turunannya. Contohnya ada container, ada java.swing. Di dalamnya ada yang namanya jkomponen. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Jkomponen adalah superclass dari semua komponen yang ada di swing itu sendiri. Oke, sebagian besar fungsionalitas komponen nanti diturunkan dari superclass ini. Jadi java.swing.jkomponen ini bisa disebut dengan superclass dari komponen yang ada di swing itu sendiri. Oke, untuk API, untuk aplikasi graphical user interface di dalam bahasa pemrograman Java, kita bisa menggunakan
Yang pertama, kita bisa menggunakan Abstract Window Toolkit atau yang biasa disebut dengan AWT, yang disebut dengan library dan komponen graphical user interface, atau yang biasa disebut dengan java.awt, yang pertama kali dikenalkan oleh Java. Sun tidak merekomendasikan lagi penggunaan komponen di graphical user interface dari AWT itu sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa aplikasi, khususnya untuk API di aplikasi graphical user interface yang bisa menggunakan AWT. Cuman ini sudah tidak digunakan lagi ya. Selanjutnya bisa menggunakan Swing or JFC, Java Foundation Class. Maksudnya apa? Library dan komponen graphical user interface java.swing terbaru dari Java. Dan yang direkomendasikan Sun untuk pemrograman graphical user interface. Komponen Swing sebagian besar adalah turunan dari AWT dan lebih lengkap dari AWT itu sendiri sebenarnya sih. Oke, Java menyediakan dua graphical library yaitu AWT dan Swing yang nantinya bisa digunakan. Contoh yang harus kita gunakan adalah sebelum nanti menggunakan AWT atau Swing yang nantinya bisa kita gunakan, kita harus ngimpor turunan dari bahasa pemrograman Java itu sendiri atau kelas turunan dari bahasa pemrograman Java itu sendiri. Jadi sebelum kita menggunakan AWT dan Swing, kita harus ngimpor kelas turunan yang ada di dalam bahasa pemrograman Java. Contohnya java.awt, kalau kita pengen menggunakan AWT, java.awt, kita harus ngimport yang namanya java.awt. Atau contohnya java.awt.event. Atau contohnya Java Swing, ini yang nantinya harus kita impor. Selanjutnya untuk fitur Swing, ada beberapa komponen graphical user interface lengkap contohnya. Contohnya button, ada list box, ada combo box, ada text area, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada pluggable look and feel, tampilan graphical user interface dapat diubah sesuai dengan kehendak, tidak perlu mengikuti native sistem operasi. Selanjutnya ada data transfer antar komponen, nanti bisa drag and drop, contohnya copy and paste contohnya. Selanjutnya internationalization, proses desain aplikasi yang memungkinkan aplikasi dijalankan sesuai dengan preferensi tanpa rekompilasi. Ini kalau berbicara tentang fitur yang ada di Swing. Terakhir localization, proses translasi teks ke bahasa lokal dan menambah komponen lokal itu sendiri. Oke, untuk komponen yang ada di Swing, ada beberapa komponen dasar yang ada di Swing itu sendiri yang nantinya bisa digunakan. Yang pertama ada yang namanya top level container. Kontainer dasar di mana komponen lainnya nanti diletakkan. Biasanya kan ada form. Selanjutnya selain form ada yang namanya JFrame, ada yang namanya JDialog, dan yang lain-lainnya. Gampangnya seperti message box. Ini yang biasa disebut dengan dialog. Contohnya pada waktu kita nge-close form nanti akan muncul dialog yakin akan menutup aplikasi. Kalau ya nanti akan ditutup, kalau tidak nanti akan balik lagi ke form. Atau bisa menggunakan JFrame contohnya dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya intermediate container. Kontainer perantara di mana komponen lainnya diletakkan. Oke, kalau yang intermediate container di sini gampangnya bisa digunakan untuk mempercantik biasanya, untuk mempercantik tampilan dari form itu sendiri. Oke, contohnya ada JPanel, ada JScroll Panel, ada JTab Pen, ada JToolbar, ada Split Plane, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya atomic component, komponen yang memiliki fungsi spesifik dan menerima interaksi langsung dari user. Contohnya ada JButton, ada JLabel, ada JTextField, ada JText Area, dan yang lain-lainnya. Berikutnya ada Layout Manager, mengatur tata letak dan posisi komponen dalam kontainer. Contohnya border layout, box layout, flow layout, grid back layout, grid layout, dan yang lain-lainnya. Ini beberapa komponen dasar Swing yang masuk dalam kategori Layout Manager. Terakhir ada yang namanya event handling, menangani event yang dilakukan oleh user contohnya. Contohnya ketika mouse-nya diklik atau ketika diketik di keyboard, contoh keyboardnya nanti diketik, contohnya selanjutnya untuk memperbesar frame dan yang lain-lainnya. Ini yang disebut dengan event handling. Oke, untuk aplikasi graphical user interface di bahasa pemrograman Java, ada dua cara yang nantinya bisa digunakan. Yang pertama bisa menggunakan cara yang konvensional atau ini masih disebut dengan full script. Jadi kita tidak menggunakan komponen-komponen yang ada di komponen-komponen standar yang ada di bahasa pemrograman tersebut.
Yang kedua, kita bisa menggunakan palette. Ada istilah palette yang ada di bahasa pemrograman Java, khususnya kalau kita menggunakan NetBeans, contohnya kalau kita menggunakan yang graphical user interface. Jadi kalau untuk yang komponen palette ini sendiri, nanti tinggal kita gunakan. Seperti yang ada di komponen dasar dari Swing. Mulai dari top level container, intermediate container, atomic, dan yang lain-lainnya. Ini nanti tinggal kita gunakan dari palette itu sendiri. Tapi kalau yang untuk konvensional, mau nggak mau harus kita ketik semuanya. Dan untuk materi pertemuan ke-13 di sini, kita fokus ke yang pertama. Oke, untuk aplikasi graphical user interface dengan menggunakan konvensional, maksudnya merupakan cara yang digunakan programmer untuk membuat aplikasi dengan menulis source code, semua source code untuk pembuatan objek Swing yang akan digunakan, seperti contohnya membuat label, membuat text field, text area, dan yang lain-lainnya. Atau contohnya jabatan dan yang lain-lainnya. Yang kedua, bisa menggunakan palette. Palette cara pembuatan form dengan merancang masing-masing objek palette yang dibutuhkan ke dalam form yang sudah disediakan oleh NetBeans. Jadi ada kasarnya seperti itu box-nya. Ada toolbox-nya kalau di bahasa pemrograman visual. Oke, ini contohnya desain aplikasi graphical user interface kalau kita menggunakan palette. Jadi ada komponen Swing di sini yang nantinya bisa kita gunakan, dan ada komponen-komponen yang lainnya yang nantinya bisa kita gunakan. Jadi intinya tinggal di drag and drop sebenarnya sih ke form yang ada. Oke, untuk graphical object yang nantinya bisa kita gunakan, kalau dilihat dari komponennya, kalau dilihat dari hierarkinya, graphical object, di bawah objek itu ada yang namanya komponen. Selanjutnya di bawah komponen ada container, selanjutnya di bawah container ada G komponen. Selanjutnya ada G panel. Di bawah container ada yang namanya Windows. Berikutnya ada frame, ada G frame, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk pembahasan praktikum hari ini, kita akan fokus ke pembuatan aplikasi graphical user interface dengan menggunakan aplikasi graphical user interface yang konvensional. Khususnya nanti kita fokus ke yang full script, khususnya untuk komponen dasar Swing itu sendiri. Oke, kita fokus ke yang pertama, top level container terlebih dahulu. Oke, di dalamnya nanti ada yang namanya G-frame, ada yang namanya G-dialog, ada yang namanya applet, dan yang lain-lainnya. Oke, ini contoh untuk top level container, untuk yang G-dialog contohnya, atau contohnya untuk yang frame, bisa disebut dengan form ya, atau contohnya untuk G-applet, contohnya seperti yang ada di depan ini. Frame itu apa? Konstruktor class frame. Jadi nanti kita harus membuat yang namanya G-frame, selanjutnya G-frame, string title-nya apa. Kurang lebih seperti ini. 4 jenis aktivitas yang dilakukan jika suatu frame ditutup. Bisa do nothing on close, atau contohnya head on close, atau contohnya dispose on close, ataupun yang terakhir exit on close. Contohnya kalau kita menggunakan event ya, kita menggunakan aktivitas yang dilakukan jika G-frame, jika frame itu nanti ditutup. Contoh untuk yang latihan pertama, kita fokus ke G-frame-nya. Jadi karena kita menggunakan full script, contohnya kita akan menggunakan objek G-frame, akan menggunakan objek G-frame, yang harus kita lakukan adalah mengimport Java kelas turunan dari bahasa pemrograman Java untuk mengaktifkan Swing itu sendiri, yaitu java.swing. Ini yang harus kita import. Selanjutnya saya buat kelas dengan nama G-frame 6. Selanjutnya saya buat main kelasnya. Selanjutnya kita buat objek dengan nama frame. Frame di sini merupakan selanjutnya kita buat, setelah kita buat objek di sini selanjutnya instansiasi objek tersebut ke kelas G-frame. Nanti di dalamnya selanjutnya nanti akan saya tampilkan contohnya di caption di G-frame tersebut akan tampil contoh tampilan frame dalam bahasa pemrograman Java. Selanjutnya saya akan menampilkan aktivitas jika form nanti ditutup. G-frame set default close operation contohnya. Jadi ini yang disebut dengan aktivitas yang nantinya bisa digunakan. Selanjutnya di sini saya setting ukurannya untuk frame-nya size-nya 40 panjang dan lebar ya. 400 dan 150. Baru nanti saya akan tampilkan. Oke, kurang lebih tampilannya seperti yang ada di source code-nya seperti yang ada di depan ini. Oke, saya buka di bahasa pemrograman Java. Tampilannya kurang lebih seperti ini nih tampilannya. Saya buat form dengan nama, saya buat kelas ya. Saya buat kelas dengan nama G-frame. Selanjutnya saya buat main class agar nanti bisa langsung ditampilkan di sini. Saya buat objek dengan nama frame, di mana frame di sini, objek frame di sini merupakan instansiasi dari kelas G-frame.
Kelas di frame di sini nanti bisa diturunkan pada waktu saya import java.swing. Nah, selanjutnya nanti akan saya buat aktivitas jika frame nanti ditutup. Berikutnya kita setting ukuran dari JFrame itu sendiri. Nah, selanjutnya nanti akan saya tampilkan dengan cara jframe.show. Ketika di running kurang lebih seperti ini. Run file. Kita lihat hasilnya. Oke, untuk biasanya untuk running pertama kali memang agak lama tampil hasilnya. Tapi kalau sudah di running nanti pada waktu akan kita running lagi biasanya tidak terlalu lama. Ini contoh tampilannya untuk yang tampilan dari JFrame itu sendiri contohnya. Berikut di sini ini yang disebut dengan ukurannya tadi. Di sini kan ada set size, lebar dan panjangnya berapa? 400 dan 150. Selanjutnya teksnya nanti akan tampil di sini. Di sini kan saya akan tampilkan contoh tampilan frame di bahasa pemrograman Java contohnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, untuk yang berikutnya, selanjutnya saya close contohnya. Berikutnya, ini hasil tampilannya kurang lebih seperti ini atau seperti yang tadi sudah saya buat. Contohnya latihan kedua, contohnya saya akan membuat contohnya aplikasi untuk yang JFrame juga contohnya. Akan membuat JFrame juga, jangan lupa kita import java.swing. Selanjutnya di sini saya buat main kelasnya. Selanjutnya saya buat JFrame My Windows. Contohnya kita panggil, contohnya saya buat objek dengan nama My Windows sama dengan new JFrame. Selanjutnya kita setting ukurannya, ukuran formnya. Selanjutnya title-nya dari My Windows-nya nanti saya akan tampilkan program GUI pertama contohnya. Ini untuk judul formnya. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan dengan menggunakan My Windows.setVisible sama dengan setVisible true. Jadi di sini ada true or false nantinya. Oke, nanti pada waktu di running nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini untuk yang kalau seumpamanya saya jabarkan, ini untuk yang harus dilakukan adalah import statement-nya. Import statement di sini import kelasnya sebenarnya ya. Oke, ini yang nantinya bisa kita bisa lakukan contohnya untuk membuat aplikasi yang kedua. Oke, yang ini berarti ini. Oke, pada waktu kita running contohnya nanti hasilnya akan tampil contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Di sini kan ukurannya saya set 300 200. Jadi panjang dan lebarnya panjangnya 300, lebarnya 200. Contohnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan untuk tampilan formnya kita ingin tampilkan seperti apa contohnya. Ini ya untuk yang latihan kedua, di mana latihan kedua di sini kita fokus ke pembuatan JFrame. Atau yang gampangnya disebut dengan form ya, gampangnya gitu. Oke, begitu pula untuk yang latihan ketiga sebenarnya tidak jauh berbeda contohnya. Oke, untuk yang latihan ketiga sebenarnya tidak jauh berbeda. Contohnya kita akan membuat yang namanya JFrame. Cuman kita nggak ngimport kelasnya, nggak ngimport kelas turunan. Cuman nanti harus kita definisikan di sini nih, java.swing.jframe my windows. Ini yang harus kita definisikan. Jadi ada yang biasa disebut dengan fully qualified name-nya. Jadi semuanya harus didefinisikan di sini. Baru nanti tampilannya sebenarnya sama, kurang lebih seperti yang tadi. Selanjutnya yang latihan keempat membuat frame sederhana. Contohnya ini pun contohnya saya menggunakan import java.swing contohnya. Selanjutnya saya buat main kelasnya. Berikutnya saya buat objek dengan nama F1. Baru selanjutnya F1-nya di sini saya instansiasi dengan JFrame yang ada. Nanti akan tampil contohnya caption-nya. Ini contoh frame sederhana. Selanjutnya saya menggunakan status yang ada di JFrame itu sendiri, exit on close. Berikutnya nanti saya akan tampilkan ukuran dari JFrame-nya sebesar 500. Berarti panjang dan lebarnya 500. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini nih contohnya. Untuk yang untuk yang latihan pembuatan form sederhana. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini nih. Untuk yang latihan keempat. Jadi pada waktu saya running nanti tampilannya seperti ini nih. Lumayan sangat besar sih sebenarnya sesuai dengan ukuran form yang kita kehendaki. Oke, ini kurang lebih tampilannya.
Oke, jadi kenapa disebut dengan full script? Karena memang kalau kita ingin menampilkan contohnya top level container, objek-objek yang di top level container ataupun graphical user interface yang lainnya, semuanya harus kita ketik contohnya. Jadi yang biasa disebut dengan full script. Oke, membuat form sederhana dengan menambahkan komponen label atau yang biasa disebut dengan JLabel dan juga komponen text field. Bagaimana caranya? Kalau seumpamanya saya membuat form sederhana, selanjutnya saya tambahkan text field dan JLabel contohnya. Oke, nanti bisa kita buat contohnya seperti yang latihan berikut ini contohnya. Ini contohnya untuk yang latihan kelima, membuat frame contohnya. Ini lumayan agak banyak nih contohnya. Jadi kita buat contohnya seperti yang ada di latihan ketiga. Oke, kurang lebih yang ini nih. Oke, yang harus kita lakukan adalah saya import yang namanya java.swing dan java.awt. Ini yang saya lakukan. Selanjutnya saya buat frame, selanjutnya saya buat extend dari JFrame itu sendiri. Oke, selanjutnya saya buat JPanel dan yang lain-lainnya. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini nih hasilnya. Oke, kurang lebih nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada text box-nya, selanjutnya ada labelnya contohnya. Seperti yang ada di latihan. Oke, ini contohnya untuk hasilnya. Ini kurang lebih untuk hasil dari latihan kelima. Jadi kurang lebih nanti hasilnya seperti yang tadi. Nah, yang seperti ini nih nanti hasilnya. Oke, ini lumayan agak banyak kalau seumpamanya kita menggunakan full script memang. Tapi kalau tidak menggunakan full script kan tinggal kita tarik saja gitu. Jadi kita harus kalau menggunakan yang full script kita harus definisikan JPanel-nya. Selanjutnya nanti di dalamnya ada text field dan ada yang namanya labelnya. Labelnya contohnya namanya apa? Contoh label contohnya seperti itu. Ini kan nanti akan muncul contohnya contoh label contohnya seperti ini. Berarti captionnya yang harus kita definisikan nanti. Oke, selanjutnya JDialog. Selain frame, top level container yang lainnya adalah JDialog. Berbeda dengan JFrame, JDialog tidak dibuat sendiri-sendiri, melainkan dibuat bersamaan dengan frame sebagai parent-nya. JFrame parent-nya ditutup, maka dialog akan dihapus dari memori. Kemunculan dialog akan membuat semua input terhadap frame parent-nya akan terblokir sampai dialog tersebut ditutup. Ya, untuk yang latihan ke-6 di sini, kita buat yang namanya JDialog. JDialog contohnya saya import java.swing, selanjutnya saya buat kelas dengan nama dialog. Berikutnya nanti akan saya akan tampilkan contohnya saya buat main kelasnya. Selanjutnya saya buat objek dengan nama F2. F2 di sini ngambilnya dari JFrame, merupakan instansiasi dari kelas JFrame. Nanti akan muncul captionnya ini sebuah frame loh contohnya. Selanjutnya nanti saya buat statusnya untuk frame-nya exit on close. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini nih nanti hasilnya. Ini lumayan agak banyak berarti ya source code-nya nih. Kalau kita buat seperti yang ada di depan ini. Oke, untuk yang JDialog ya, untuk yang dialog nanti kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kita klik kanan. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini nanti. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini nanti. Yang akan terjadi contohnya nanti kurang lebih seperti ini nih. Ini adalah sebuah contoh dialog. Kalau diklik OK nanti akan keluar, tapi kalau diklik cancel nanti akan balik lagi ke posisi awal. Ini contoh untuk yang latihan ke-6 yang nantinya bisa kita lakukan contohnya. Kalau diklik OK nanti akan close. Oke, begitu pula untuk yang lainnya, untuk yang JDialog ada 3 jenis tombol yang jika ingin ditampilkan pada kotak dialog dapat dipanggil menggunakan perintah sebagai berikut. Jadi ada status yang nantinya bisa kita gunakan atau perintah yang digunakan untuk dipanggil menggunakan perintah berikut. Ada option pen, .ok atau cancel option atau yes no ataupun yang lain-lainnya. Tadi yang sebelumnya kita gunakan apa nih? Kita menggunakan exit di sini ya.
OK cancel option. Jadi yang kita gunakan adalah OK cancel option untuk yang JPen-nya atau yang biasa disebut dengan JDialog. Oke, yang ini yang kita gunakan. Oke, ada 4 gambar icon yang dapat digunakan atau dapat dipanggil menggunakan perintah. Contohnya J option pen, question message, yang kedua information message, yang ketiga warning message. Yang keempat ada yang namanya error message. Ini untuk yang JDialog. Contoh program membuat kotak dialog menggunakan kelas J option pen, contohnya seperti yang ada di latihan ke-7 contohnya. Latihan ke-7 di sini menggunakan untuk yang jenis tombol yang digunakan saya menggunakan OK cancel. Selanjutnya icon yang saya gunakan adalah question message contohnya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Ya, apakah OK atau cancel. Selanjutnya ini yang disebut dengan tombol yang saya gunakan atau gampangnya icon yang nantinya akan dipanggil contohnya question message, berarti tampilannya nanti akan muncul tanda tanya contoh seperti yang ada di depan ini. Untuk latihan ke-8 ini untuk membuat dialog juga saya membuat aplikasi, nanti tampilannya contohnya seperti ini. Cuman untuk yang J option-nya saya menggunakan menggunakan OK cancel yang saya gunakan. Seperti ini nih. Berikutnya ada intermediate container. Kalau tadi kita sudah fokus ke JFrame dan JPanel, kita fokus ke yang lainnya. Ada JPanel, ada JScrollPen, ada JTabPen, ada JTabPen contohnya. Oke, untuk yang intermediate container, contohnya intermediate container digunakan sebagai tempat untuk meletakkan komponen lain di dalamnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya JPanel digunakan untuk melompokkan beberapa komponen lainnya dengan menggunakan layout manager tertentu. Jadi untuk mempercantik sebenarnya sih. Oke, ini untuk konstruktornya JPanel. Selanjutnya JPanel bisa menggunakan boolean. Selanjutnya JPanel layout manager, layoutnya seperti apa. Selanjutnya JPanel layout manager, layout boolean dan yang lain-lainnya. Oke, contoh seperti yang ada di latihan ke-9. Ini contohnya untuk yang demo panel, contohnya untuk yang JPanel. Untuk membuat yang namanya JPanel. Contoh seperti ini, demo panel contohnya. Oke, contoh seperti ini nih. Oke, ini contohnya yang nantinya bisa kita gunakan. Nanti pada waktu di running, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini lumayan banyak contohnya hasilnya. Cuman memang agak kurang bagus sih tampilannya, jadi kurang teratur nantinya. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi akan muncul yang namanya JPanel-nya, selanjutnya ada button 1 dan button 2. Oke, ini contoh hasilnya. Selanjutnya ada yang namanya JScrollPen, digunakan untuk menampilkan komponen yang ukurannya lebih besar dari daerah tampilannya. Konstruktornya kurang lebih seperti ini nanti, atau bentuk umum yang bisa kita gunakan. Ini contohnya untuk contoh aplikasi yang nantinya bisa kita gunakan. Jadi kita ngimport 2 kelas turunan dari bahasa pemrograman Java, yaitu java.swing dan java.awt. Nanti tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya atomic komponen yang umum kita gunakan, contohnya label, ada text field, ada button, ada checkbox, ada radio, dan yang lain-lainnya. Ini merupakan objek yang sering kita gunakan. Bisa langsung ke formnya, ke frame-nya, atau nanti bisa ditambahkan dengan JPanel atau contohnya graph layout dan yang lain-lainnya. Oke, label digunakan untuk menampilkan teks atau gambar statis. Konstruktornya kurang lebih seperti ini nih. Kita bisa menggunakan JLabel ya. JLabel, selanjutnya JLabel icon image atau contohnya JLabel icon image dan yang lain-lainnya. Contoh untuk yang demo label kurang lebih contohnya saya buat contohnya seperti ini nanti. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Contoh penggunaan HTML untuk yang komponen label contohnya nanti saya buat contoh seperti yang ada di depan ini. Jadi ini yang disebut dengan label. Selanjutnya text field digunakan untuk menampilkan teks atau buat ngisi yang dapat diedit oleh user. Konstruktornya hampir sama seperti JLabel tadi. Cuman di sini kita menggunakan JTextField aja. Metode berikut digunakan untuk mengambil teks yang akan ada di dalam text field. Bisa void state text atau string get text contohnya. Oke, contoh untuk yang latihannya contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Di sini kita bisa menggunakan JFrame. Selanjutnya JFrame di sini untuk menampilkan formnya ya. Selanjutnya kita menggunakan JTextField
Ada teks 1, teks 2, dan teks 3, dan teks 4 yang nantinya akan saya gunakan. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini nih hasilnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya layout manager. Ada yang namanya border layout, box layout, flow layout, grid back layout, grid layout, dan yang lain-lainnya. Layout management digunakan untuk mengatur tampilan dari setiap komponen yang diletakkan pada kontainer. Berikut men-set layout manager, gunakan metode berikut. Kita bisa menggunakan void set layout contohnya. Untuk mendapatkan content pen dari top level container, kita bisa menggunakan metode seperti ini. Container selanjutnya get content pen contohnya. Contoh code-nya contohnya untuk yang buat objek top level container G-frame, objeknya namanya frame. Selanjutnya saya buat instansiasi dari kelas G-frame. Selanjutnya membuat objek layout manage contohnya flow layout, selanjutnya nama objeknya layout, selanjutnya saya buat instansiasi dari kelas flow layout dan seterusnya. Oke, untuk yang layout management terdapat 6 kelas standar layout management manager dalam package java.awt, yaitu ada yang namanya flow layout, ada grid layout, ada border layout, selanjutnya ada yang namanya grid layout, card layout ya, selanjutnya ada grid back layout, ada box layout, dan sebenarnya ada 5 nih. Oke, ini mulai dari yang flow layout ya. Ada flow layout, ada grid layout, ada border layout, card layout, grid back layout, dan box layout. Untuk yang border layout merupakan default manager untuk content pen. Layout ini menempatkan komponen dengan pendekatan arah mata angin. Komponen-komponen pada layout ini ditempatkan pada posisi contohnya north, south, west, dan center, dan east. Oke, berikutnya ada box layout, meletakkan komponen berurutan ke kanan atau sumbu X, atau berurutan ke bawah, atau biasa disebut dengan sumbu Y. Contoh untuk yang demo layout, untuk yang latihan yang terkait dengan layout, contohnya seperti yang ada di latihan ke-13 di sini contohnya. Oke, kita menggunakan G-frame. Selanjutnya saya buat kelas dengan nama com, di mana com di sini saya ngambil dari box sebenarnya sih. Dari box layout sih sebenarnya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya ada yang namanya follow layout. Digunakan oleh G-panel di mana hanya meletakkan komponen yang ada berurutan dari kiri ke kanan, dan jika diperlukan akan berpindah baris contohnya. Seperti yang ada di latihan keempat di sini. Nanti hasilnya seperti yang ada di depan ini. Seperti yang tadi sih sebenarnya sih. Oke, berikut ada tambahan pennya ya, atau panel sebenarnya. Berikutnya ada yang namanya grid layout. Layout ini pada dasarnya akan meletakkan setiap komponen yang ada ke dalam baris dan kolom yang telah ditentukan. Oke, latihannya contohnya seperti yang ada di latihan ke-15 di sini. Tetap kita menggunakan frame, baru selanjutnya kita menggunakan grid layoutnya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya penanganan event. Untuk yang penanganan event di sini, event ini merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh user terhadap user interface. Beberapa contoh event yang dapat dihasilkan, contohnya oleh komponen swing contohnya. Ada pada waktu diklik, atau contohnya pada waktu diisi, dan yang lain-lainnya. Oke, ini kalau berbicara tentang komponen-komponen yang ada di swing yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semuanya.